Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Yuniar Pratiwi dengan NIM 1513623048. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video pembelajaran tentang fisika 3, yaitu relativitas waktu saat jam berbeda di tempat yang berbeda. Baik, di pembelajaran kali ini, apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan relativitas waktu? Yang kedua, hubungan relativitas waktu dengan teori relativitas Einstein. Dan yang ketiga, relevansi fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja, konsep dasar relativitas waktu. Relativitas waktu adalah konsep dalam fisika yang menyatakan bahwa waktu tidak bersifat absolut, melainkan relatif terhadap pengamat dan bergantung pada kondisi gerak dan medan gravitasi. Konsep ini berasal dari teori relativitas yang dikembangkan oleh Albert Einstein, yang terbagi menjadi dua bagian, relativitas khusus dan relativitas umum. Faktor utama yang mempengaruhi waktu. Yang pertama ada kecepatan. Dalam kerangka yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu berjalan lebih lambat, yaitu dilatasi waktu. Lalu ada gravitasi. Gravitasi yang lebih kuat membuat waktu berjalan lebih lambat, efek gravitasi pada waktu. Nah, selanjutnya ada hubungan relativitas waktu dengan teori relativitas Einstein. Dalam teori relativitas waktu, waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya dibandingkan dengan objek yang diam atau bergerak lambat, dilatasi waktu. Dalam teori relativitas umum, waktu berjalan lebih lambat di daerah dengan gravitasi yang kuat dibandingkan di daerah dengan gravitasi yang lebih lemah, dilatasi waktu gravitasi. Contoh ilustrasinya, untuk relativitas khusus, yang pertama dilatasi waktu akibat kecepatan. Jika seseorang bepergian dengan pesawat luar angkasa mendekati kecepatan cahaya, waktu di pesawat akan berjalan lebih lambat dibandingkan waktu di bumi. Dilatasi waktu akibat gravitasi. Jam di dekat lubang hitam atau medan gravitasi sangat kuat akan berdetak lebih lambat. Ada contoh bukti eksperimentalnya. Yang pertama ada eksperimen Haville-Keating tahun 1971. Jam atom yang diterbangkan dengan pesawat menunjukkan perbedaan waktu akibat kecepatan. Ini termasuk ke dalam relativitas khusus dan gravitasi, relativitas umum. Yaitu yang kedua ada sistem GPS. Satelit GPS mengoreksi perbedaan waktu akibat efek kecepatan, relativitas khusus, dan gravitasi bumi, relativitas umum. Selanjutnya adalah ilustrasi relativitas waktu. Seperti dilihat pada gambar, astronot di luar angkasa mengalami waktu yang berjalan lebih lambat dibandingkan orang di bumi. Bisa dilihat di gambarnya, pada saat jam yang sama, si astronot itu pergi ke luar angkasa. Tapi ketika astronot itu kembali ke bumi, dia masih muda, namun orang yang ada di bumi, yang tadinya usianya sama dengan dia, terlihat lebih tua. Karena waktu yang dialami di luar angkasa itu lebih lambat dibandingkan orang yang ada di bumi. Selanjutnya ada contoh nyata dalam kehidupan. Yang pertama ada sistem navigasi GPS. Tanpa koreksi relativitas waktu, navigasi GPS yang digunakan pada ponsel, kendaraan, dan perangkat lain akan meleset hingga beberapa kilometer seharinya. Yang kedua, teknologi komunikasi. Sistem komunikasi satelit seperti telepon satelit atau internet satelit membutuhkan sinkronisasi waktu yang sangat presisi antara satelit dan juga stasiun di bumi. Yang ketiga, transportasi dan penjadwalan global. Meskipun perbedaannya sangat kecil, hanya beberapa nanodetik, pengetahuan ini penting untuk pengukuran waktu yang presisi, seperti di bidang transportasi udara dan penerbangan luar angkasa. Lalu kesimpulannya adalah waktu adalah konsep yang bergantung pada gerak dan gravitasi. Dalam kerangka yang berbeda, kecepatan tinggi atau medan gravitasi kuat, pengukuran waktu dapat bervariasi. Hal ini merupakan inti dari relativitas waktu menurut Einstein. Relativitas waktu bukan hanya fenomena ilmiah yang terjadi di laboratorium atau luar angkasa,
tetapi juga memiliki aplikasi penting dalam teknologi sehari-hari seperti GPS, komunikasi, dan transportasi. Pemahaman dan penerapan fenomena ini terus membantu manusia mencapai tingkat presisi yang lebih tinggi dalam teknologi dan eksplorasi alam semesta. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.